أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Prinsip yang ketujuh, mahabbatu ahlil baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim, yaitu ahlus sunnah mencintai ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim amalan biwasiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli udzakkirukumullah fi ahli baiti. Ya, mencintai ahlul bait bukan sebatas pengakuan. Ada kan sebatas pengakuan orang yang paling cinta ahlul bait, padahal kecintaannya itu adalah kecintaan yang palsu. Ya, gak akan mungkin sampai kecintaan itu kepada mereka. Karena wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingatkan kalian, ya, aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, sikap kalian terhadap ahlu baiti. Wa min ahli baitihi azwajuhu ummahatul mu'minin. Siapa? Ya, ahlu baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ibunda kaum muslimin radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Faqad qala Allah Ta'ala ba'dama khatabahunna biqaulih. Allah telah berfirman, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhitab mereka biqaulihi ya nisa'an nabi. Lihat, di antara kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-30, demikian pula ayat yang ke-32. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kemudian perintahnya lagi apa? Ya, karena diingatkan, wahai para istri Nabi, ya, kalian tidaklah seperti salah seorang dari, ya, para wanita-wanita ketika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga wasiat kepada, ya, kaum muslimat, ya, maka jangan kalian, ya, melembutkan perkataan kalian sehingga, ya, terdapat penyakit dalam hati orang-orang yang memiliki, ya, niatan buruk. Ketika engkau berbicara, maka ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, yang baik. Ya, maka hati-hati wahai para wanita muslimah, ya, ketika engkau berbicara, maka berbicaralah sewajarnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatal ula. Kami tetapkan kalian di dalam rumah kalian dan jangan keluar kecuali ada keperluan syar'i. Karena hukum asal wanita di rumah. Ya. Dan jangan kalian bertabarruj sebagaimana, ya, kebiasaan jahiliyah yang dahulu. Wa aqimnas shalah. Ya, para wanita di rumah mereka mendirikan salat. Wa atinaz zakah, membayar zakat. Ya, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian ayatnya innama yuridullahu liyudhiba. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanyalah menginginkan, ya, menghilangkan apa? Liyudhiba ankumur rijsa, dosa-dosa ahlal bait, wa yutahhirakum tathira, dosa-dosa ahlul bait, dan mensucikan, membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Bersih. Gimana kemudian ada orang yang menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina dengan Sufyan bin Mu'attal? Ini kekejian, kelancangan terhadap, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wal aslu fi ahlil bait, ya,
qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihim huna as-salihuna minhum khassah. Perhatikan, yang dimaksudkan dengan ahlul bait ini adalah orang-orang yang saleh dari mereka. Ya. Ada orang ributnya, ya, ngurus nasab aja nggak ada ujung pangkalnya. Ya. Gampang. Kalau nasab itu berpengaruh, Allah tidak turunkan tentang, ya, satu surat Tabbat yada Abi Lahab, itu nggak akan diturunkan itu. Kalau memang nasab itu berpengaruh, ya, amalan seseorang. Nabi SAW dengan tegas bersabda, ya, man batta bihi amaluhu la yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya telat, lambat, nggak bisa dipercepat masuk surga dengan nasabnya itu. Ya. Lebih tegas lagi hadis yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan yang kita bacakan. Jadi yang dimaksudkan ahlul bait itu yang saleh. Ya. Amma qarabatuhu ghairis salihin falaysa lahum haqqun. Kalau kemudian kerabatnya, ahlul baitnya itu adalah selain daripada orang-orang saleh, ya, maka ini tidak ada hak bagi mereka. Seperti siapa? Ka'ammihi, seperti pamannya Abi Lahab. Wa man syabahahu, dan yang semisal dengan perangainya Abu Lahab dan istrinya itu, yang ingin selalu mencelakakan Nabi SAW. Ya, maka paman Nabi itu ada yang kemudian membela dakwah beliau dan mereka beriman kepada Nabi SAW dan juga mengusung dakwah beliau. Ya, ada juga yang kemudian kafir namun tetap mendukung dakwahnya. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ada orang yang tetap kafir dan membenci dakwah Nabi SAW dan tidak beriman kepada beliau. Maka Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab dengan tegas. Ya. Nggak berpengaruh nasab itu. Ya. Padahal ini paman beliau. Famujarradul qarabati minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal intisab ilaihi min ghairi salahin fid din la yughni sahibuhu minallahi syai'a. Ya. Kalau sebatas kedekatan kekerabatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bukan termasuk orang saleh, ya, itu enggak akan cukup. Mbak, itu enggak akan cukup. Ya. Sudah azan, ya. Silakan dikumandangkan dulu azan. Sedikit lagi satu hadis. Kita lanjut. Sedikit lagi jamaah. Jadi sebatas qarabah, ya, kedekatan nasab seseorang, ya, atau dia ngaku-ngaku intisab, menyandarkan, ya, bahwa dia pun nasabnya juga bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perangainya adalah perangai yang buruk. Ya. Dia mengerti agama, tidak mengerti akidah. Ya. Maka hal itu tidaklah bermanfaat di sisi Allah sedikit pun juga. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ya ma'asyara Quraisy. Hanya diperingatkan orang-orang, ya, Quraisy. Wahai segenap kaum Quraisy. Ya. Ketika turunnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Kadang dakwah ini ditentang oleh keluarga sendiri. Beratnya dakwahnya di situ. Ya. Dan itu sunnatullah. Berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Kemudian beliau kumpulkan, ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap, ya, kaum Quraisy. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya, belilah diri-diri kalian, tebus diri-diri kalian itu. Ya. Maksudnya kalian, ya,
tinggalkan itu perbuatan syirik. Ikuti apa yang aku serukan berupa dakwah, ya, kepada Islam, kepada keselamatan, ya. Aku tidak akan bisa berbuat di sisi Allah membantu kalian sedikit pun, ya. Rasul dengan tegas bersabda kepada mereka, "Ya Abbas, amma Rasulillah, wahai Abbas, faman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'a." Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah sedikit pun, ya. Tidak bisa menyelamatkan engkau sedikit pun. Ya Safiyah ammat Rasulillah, wahai Safiyah, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah membelamu. Ya. Ya Fatimah bint Muhammad, salini min mali. Wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta sekarang kepadaku, minta, ya, dari hartaku. Lihat, ma syi'ti, sesuai dengan kehendakmu, apa yang kamu minta kepadaku dari hartamu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk membelamu. Lihat jemaah, ya, nggak ada manfaatnya nasab itu. Kalau memang manfaat, Rasul nggak akan bersabda kepada mereka, tidak memberikan peringatan kepada mereka. Wa qarabatur rasul as-salihun lahum alaina haqqul kiram. Sebaliknya, adapun, ya, kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlu bait beliau yang saleh, maka bagi mereka, ya, kita wajib menghormati. Haqqul ikram wal mahabbah, kecintaan, wal ihtiram, ya, penghormatan. Wala yajuzu lana an naghlu, dan tidak boleh kita itu ghulu, bersikap berlebihan, ya, fihim, kepada mereka, ya. Fanataqarrabu ilaihim bi syai'in minal ibadah. Kemudian karena kita berlebihan sikapnya, kita pun mendekatkan diri kita ketika beribadah, ya. Kemudian apa? Au na'taqidu fihim annahum yanfa'un. Kita, ya, berkeyakinan bahwa mereka bisa memberikan manfaat, ya. Au yadurrun, atau mereka bisa menolak mara bahaya, madarat, min dunillah, selain Allah, ya. Ini enggak benar keyakinan yang seperti ini. Oh, itu zuriyah Nabi, masya Allah, zuriyah Nabi. Ini orang-orang tertipu, ya. Jadi jangan menilai orang itu dari casingnya. Masya Allah, sorbannya 4 meter, dililit di kepala, pokoknya harus cium tangan, minyak wanginya ini sudah dari surga. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya. Saya pernah ngawal syekh itu. Syekhnya mau kebelet, mau pipis, mau buang air kecil, ditahan sama orang. Itu Habib, ya. La ilaha illallah. Syekhnya udah khawatir, udah cium tangan lah, diambil, ya, apa istilahnya, barokahnya lah. Saya halangin, syekhnya segera masuk. Kemudian, ya, masuk ke mobil lagi. Orang-orang jahil, ya. Orang-orang jahil, tidak mengerti. Sibuk dengan amalan kita, itu yang penting. Sibukkan diri dengan beramal. Sebelum beramal tentu ada ilmunya, ya. Harus kita pelajari, harus kita bertanya. Jangan kita berkeyakinan, oh, dia bisa memberikan manfaat, bisa menolak mara bahaya, karena bertentangan dengan isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengatakan kepada nabinya, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki, ya, aku tidak kuasa, ya, apa, untuk mendatangkan kebaikan, ya, wala rasyada, dan juga untuk, apa namanya, memberikan kebaikan, dan juga wala darran, tidak kuasa untuk menolak madarat. Katakan wahai Muhammad bahwa sungguhnya aku tidak kuasa, ya, apa, menolak madarat, mara bahaya, dan juga tidak, ya, kuasa untuk mendatangkan manfaat.
ya, kepada kalian. Qul la amliku li nafsi naf'an, dalam ayat yang lain ya, katakan bahwa aku tidak memiliki ya untuk diriku ya apa bisa mendatangkan manfaat, wala darran, dan tidak bisa menolak madarat, illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu, sekiranya aku mengetahui, a'lamul ghaiba, perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak amalan kebaikan. Wa ma masaniyasu, dan tidak akan ya menimpa ya dari keburukan terhadap diriku. Nabi SAW ketika perang Uhud ya, kemudian pecah gigi robaiyah beliau ya, tertimpa kemudaratan. Siapa yang mentarbiyah Nabi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tapi beliau ya cedera gigi robaiyah beliau ketika perang Uhud ya. Maka hal-hal yang seperti ini jamaah harus kita sering sampaikan ya, bahwa yang namanya menolak madarat ya, mendatangkan manfaat, itu hak Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bagaimana keimanan kita terhadap tauhid rububiyah itu harus terus diasah ya. Wa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika fa kaifa bi ghairihi, kalau Nabi tidak bisa memberikan manfaat, menolak bahaya atau madarat, bagaimana dengan yang lainnya selain beliau? Fama ya'taqiduhu ba'dun nasi mimma yantasibuna li qarabatir rasul i'tiqadun batil. Kemudian terakhir kata Syekh Shalih Fauzan, apa yang diyakini sebagian manusia yang mereka mengatakan punya ya apa kekerabatan, nasabnya langsung ya bersambung kepada Rasulullah SAW, namun akidahnya keliru ya, akidahnya itu batil, maka sesungguhnya itu adalah kesesatan ya, akidah yang batil. Jadi jangan mudah percaya ya, kita tidak tertipu dengan seseorang sampai kita lihat apakah amalnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Apakah keyakinannya adalah keyakinan yang lurus, keyakinan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi terbaik, generasi keemasan Islam dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah ya barometernya ya, inilah sebagai pegangan kita jamaah. Kalau kita ingin selamat, maka kita terus memupuk keimanan kita ya, mempertajam ya akidah kita ini agar akidah kita sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sahih, terhindar dari akidah yang batil ya. Sekali lagi, nasab tidak akan berpengaruh ya bagi seseorang ya, maka yang berpengaruh adalah amal solehnya ya. Kalau amal solehnya lambat, tidak bisa dipercepat masuk surga dengan nasabnya ya. Barangkali ini sedikit yang bisa kita bacakan. Adapun prinsip yang ke-8 dan yang ke-9 yang terakhir di kesempatan-kesempatan yang akan datang sesuai dengan ya waktu yang Allah mudahkan bagi kita sekalian ya. Dan kita tetap waspada dari propaganda musuh-musuh Islam, dari kelompok-kelompok ya menyimpang ya dalam agama ini, dan mereka tidak akan pernah berhenti dari menyebarkan kesesatan mereka ya, terutama orang-orang Syiah Rafidah ya, dimanapun mereka berada mereka akan buat makar ya. Maka kita bentengi diri kita dengan kekuatan akidah ya, ilmu yang bermanfaat, yaitu fungsinya menolak syubhat dan syahwat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.